semuanya? Selamat siang, Ibu. Masih semangat? Masih. Tadi kalian sudah menerima mata pelajaran pertama, berarti masih semangat ya? Atau sudah lemah? Lebih rapi, no? Lebih rapi. Ayo, loyo tapi ayo. Oke, loyo tapi ayo ya. Oke, adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Siapa yang sakit? Latri. Oh, cedo. Sakit itu biarlah terus saja di sini dan sakit hati. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita diawali dengan doa. Saya minta adik Latri untuk masuk ke dalam doa. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang memulai kita dengan doa. Sebelumnya ibu ingatkan saya dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, adik Rizky masuk. Terlambat. Oh, terlambat. Oke, karena tingkatkan kehadirannya ya, karena dinilai itu bukan hanya keaktifan kelas, tetapi juga kehadiran adik-adik setiap semester. Nah, anak-anak, kalau sudah tahu bahwa hari ini kita akan mempelajari materi tentang Resonansi. Dan materi resonansi itu adalah salah satu gabungan dari materi gelombang bunyi. Kalian sudah dapat materinya atau belum? Sudah, Ibu. Ya, pasti ditanya kenapa tidak jawab? Lupa, Ibu. Lupa. Oke, sebelum kita melanjutkan materinya, kita memperhatikan bersama gambar di depan. Di depan itu adalah gambar seorang lagi main Gitar. Oke. Pertanyaannya, mengapa suara gitar bisa terdengar nyaring padahal yang bergetar hanya sebenarnya yang tipis? Mungkin dari kalian ada yang tahu main gitar, tidak apa? Karena gelombang bunyi yang caranya itu merambat Ke dalam rongga dan itulah yang dinamakan dengan resonansi. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita ini ada 4. Yang pertama itu menjelaskan pengertian resonansi. Yang kedua itu menyebutkan syarat terjadinya resonansi. Dan ketiga itu menjelaskan rumus frekuensi bunyi. Dan yang keempat itu menjelaskan contoh resonansi dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap dari keempat tujuan pembelajaran hari ini kalian tidak hanya mempelajari teorinya saja, tetapi juga bisa menjelaskan manfaat dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dari kalian, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu resonansi? Saya Ibu. Oke, ada Cilin. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya satu benda karena menerima getaran dari benda lain yang memiliki frekuensi sama atau hampir sama sehingga bunyi menjadi lebih kuat. Oke, benar ya yang dikatakan oleh adik Cilin bahwa resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena menerima getaran dari benda lain yang memiliki frekuensi sama sehingga bunyinya menjadi lebih kuat. Yang artinya bagaimana? Jika dua benda memiliki frekuensi sama, maka energi getarannya akan lebih menjadi luas dan bisa memberikan getarannya ke benda lain yaitu sama atau frekuensinya hampir sama antara dua benda tersebut. Nah, contohnya di sini gitar. Siapa yang sering main gitar? Oke, SD. Siapa lagi? Kakak Elvin. Tidak. Karena kita sudah. Vivin pernah? Jesse pernah? Pernah, Ibu, dia pernah. Berarti dia suka main gitar? Tidak juga, Bu. Adapun syarat terjadinya resonansi. Yang pertama, adanya sumber getaran. Sebelum adanya sumber getaran harus ada sumber getaran dari sumber getaran lain sehingga getaran itu bisa menghasilkan bunyi yang lebih kuat. Contohnya speaker. Ketika kita menyalakan speaker, maka membrannya akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Oke, yang kedua itu ada benda yang menerima getaran. Nah, setelah adanya sumber getaran, maka harus ada benda lain yang menerima getaran sehingga getaran itu bisa merambat ke semua ruang arah. Yaitu itu dinamakan yang materi hari ini tentang resonansi. Yang ketiga itu frekuensi kedua benda sama atau hampir sama. Oke, kita masuk ke rumus frekuensi. Sama dengan V. Bisa ya? Bisa Ibu. Itu dengan F yaitu frekuensi dan V sama dengan kecepatan bunyi dan lambda sama dengan panjang gelombang.
Oke, ada pun contoh resonansi dalam kehidupan sehari-hari. Selain ibu yang tampilkan di depan, mungkin ada lagi yang kalian sudah dapatkan atau kalian sudah lihat di media sosial. Silakan. Oke, contohnya kita speaker atau HP atau speaker yang di tempat pesta atau contohnya box musik, sound system, ada DJ dan gitar, lebih ke akustik gitar. Ayunan juga karena sekali setiap hari itu yang main gitar tuh adik Estin, adik Ervin, dan adik Kesha. Pokoknya pasti laki-laki tuh bisa main gitar yang bernyanyi ibu. Bernyanyi adik Estin. Jadi ini gampang kok karena kalian sudah belajar sebelum. Jadi adikku sih gampang dong? Gampang sulit. Supaya tidak sulit maka kita harus belajar. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Karena tadi bilang gampang sulit, supaya yang sulitnya tidak jadi sulit, kita belajar untuk mengerjakan contoh soal. Betul ya, Dek? Dibagi 2 170. Contohnya ketika sudah mengerti, karena kalian sudah mengerti tadi ada yang bilang apa ada yang sulit ada yang bisa, maka dari sulit itu kita bisa kita minta nomor 1 dari kelompok ini, nomor 2 dari saat ini. Oke, untuk Bagi 3, 120. Heads. mantap. Oke, ada Uci maju. Pada adik. Oke, kelompok 2. Enak kok siap-siap. Aduh indah. Kok banget. Kok saya tulis apa sih? Baik teman-teman, sudah diketahui pada soalnya itu. Yang pertama yang diketahui itu nama ibu. Sebentar pas aku dan pembelajaran saya minta semua hasil kerja kalian dikumpul ya. Ya. Sebelum kita masuk diskusi, dalam semangat Masih. supaya tetap semangat kita melakukan bukan ice breaking yang macam teka-teki, tapi ini lebih ke ikut gerakan yang ada di depan. Siksa yang salah tidak ada karena ini supaya kalian bisa semangat. Kita mulai ya, semuanya berdiri. Ada Heslin, ada Heslin, tolong fokus ke depan.